Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Novendra Manoputi. Saya dari kelas TI 6A, Prodi Teknik Informatika. Untuk pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang ingin Anda buat. Proyek yang ingin saya buat ialah aplikasi penjualan motor online. Dikarenakan pada zaman yang sudah serba mudah ini, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang ingin membeli atau memesan motor tanpa harus ke dealernya. Jadi tujuan dari pembuatan aplikasi ini ialah mempermudah seseorang yang ingin membeli motor. Untuk pertanyaan yang kedua, berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang ingin Anda buat. Untuk bisa menjalankan proyek yang ingin saya buat tadi, maka diperlukan metodologi manajemen proyek. Langkah yang pertama ada project initiation atau inisiasi proyek. Pada bagian ini, saya akan membuat gambaran dari aplikasi yang ingin saya buat. Langkah kedua ada project planning atau perencanaan proyek. Pada bagian ini saya menentukan ruang lingkup, jadwal, anggaran yang dibutuhkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi saat membuat aplikasi penjualan motor online. Langkah yang ketiga ada project execution atau eksekusi proyek. Pada bagian ini saya akan mulai membuat aplikasi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada perencanaan proyek atau project planning yang tadi ada di langkah kedua. Untuk langkah yang keempat, project controlling atau pengontrolan proyek. Pada bagian ini, saya akan memastikan dan memeriksa kembali apakah aplikasi yang sudah dibuat ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada perencanaan proyek atau belum, dan apabila ada yang masih kurang pada pembuatan aplikasi atau ada yang tidak sesuai dengan perencanaan proyek, maka diharuskan kembali pada bagian eksekusi proyek untuk membuat sesuai dengan apa yang mau ditambahkan tadi dan pembaruan terhadap aplikasi penjualan motor online. Langkah kelima ada project closure atau penutupan proyek. Pada bagian ini, yang pastinya saya sudah selesai dalam membuat aplikasi penjualan motor online, dan saya juga akan membuat laporan-laporan terkait dengan proyek pembuatan aplikasi penjualan motor online ini. Di antaranya, laporan pelaksanaan proyek dan laporan penyelesaian proyek. Pertanyaan yang ketiga, berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Tanggapan saya terkait hal tersebut ialah dokumen manajemen proyek itu sangatlah penting dalam pengerjaan proyek, dikarenakan dokumen manajemen proyek adalah landasan atau dasar dari proyek yang mau dikerjakan, sebab di dalam dokumen manajemen proyek terdapat tujuan proyek, faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya proyek, ruang lingkup proyek, rencana pengerjaan proyek, rancangan anggaran belanja atau RAB proyek, serta jadwal proyek yang diperkirakan agar proyek bisa selesai tepat waktu. Dan juga ada rincian peran atau tugas dari seluruh anggota atau orang yang terlibat di dalam pengerjaan proyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumen manajemen proyek sangat diperlukan dalam pengerjaan sebuah proyek. Pertanyaan yang keempat, berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajer proyek. Manajer proyek wajib diperlukan karena peran dan tanggung jawab dari manajer proyek dapat mempengaruhi hasil dari proyek yang mau dibangun. Sebab manajer proyeklah yang mengatur
dan memanajemen aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat berjalannya sebuah proyek. Jadi tanpa adanya manajer proyek, pengerjaan yang dilakukan dalam proyek tidak maksimal. Oke, untuk pertanyaan kelima, berikan tanggapan Anda kenapa RAB atau rancangan anggaran belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. RAB atau rancangan anggaran belanja harus diperhatikan dengan seksama, karena itu adalah anggaran yang sudah ditetapkan dan diperhitungkan sampai selesainya pembangunan sebuah proyek. Jadi segala sumber daya yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek harus sesuai dengan rancangan anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke, jadi itu saja 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.